Randy Kiernet dan Lady Nayawan akhirnya resmi rujuk. Hal tersebut sesuai dengan hasil penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada Rabu kemarin. Menanggapi keputusan Majelis Hakim, baik Randy maupun Lady mengaku senang. Dengan begitu, rumah tangga keduanya kembali utuh usai sebelumnya terancam pisah. Lantas, benarkah ini menjadi kesempatan terakhir bagi Randy agar tidak mengulangi kesalahannya yang telah berselingkuh dengan Syahnaz? Lantas, poin-poin apa saja yang disepakati oleh Lady dan Randy saat sidang mediasi kemarin? Lebih ke kita membuka lembaran baru sih, bukan nggak lagi apinya, lebih ke api cinta aja ya. Gitu, supaya tetap hangat gitu, supaya tetap sama anak-anak juga hangat. Senang banget lah, maksudnya kita juga punya kesempatan buat mulai keluarga lagi, terus bikin fondasi keluarga juga yang lebih baik buat perdamaiannya. Ya itu adalah yang aku kirim ke Lady ada. Jadi dari pihak pengadilannya juga nggak bisa ngebuka itu, nggak bisa. Pokoknya intinya buat lebih baik sama Kak Lady. Ya sebenarnya bukan perjanjian sih Kak, tapi apa ya namanya, itu sebenarnya lebih ke Randy-nya ya, katakan syarat ya, bukan dari aku yang bukan syarat boleh asal begini enggak sih, bukan seperti itu, tapi dari Randy-nya sendiri, plan-nya dia untuk berdamai, untuk rujuk seperti apa kan itu poin-poinnya sebenarnya dari Randy, lebih ke rencana ke depannya udah nggak ada, lebih dari Randy-nya sendiri aja yang sudah mengungkapkan rencana dan langkah-langkahnya dia. Ya, aku tinggal melihat aja gitu. Sebenarnya lebih saling menunjukkan untuk bisa lebih baik aja sih. Kita bersyukur sih kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih juga kepada Pengadilan Negeri Bekasi sudah memfasilitasi antara penyelesaian permasalahan antara Bu Lady dan Pak Randy. Jadi kurang lebih poin yang kami sampaikan adalah kedua belah pihak setelah sepakat rujuk sudah dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang dimuat dalam akta. Kalau syarat-syarat itu sih sudah dituangkan dalam akta ya, tapi ada komitmen yang disampaikan Pak Randy dalam surat perjanjian. Pada poinnya dia tidak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, berjanji akan mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih mendekatkan lagi kepada keluarga, baik anak-anak maupun keluarga besar. Kalau terjadi pengulangan lagi, pasti kita melihat dulu nih kesalahannya karena apa. Kalau misalnya masih bisa dibicarakan kedua belah pihak, masih bisa dimediasi, ya mungkin clear ya. Tapi kalau misalnya sudah parah atau mungkin sudah melewati batas dari apa yang diperjanjikan, mungkin nanti keputusan kembali ke Bu Lady. Apakah mau mengambil upaya hukum, gimana nanti ke depannya. Usai resmi rujuk, Randy dan Lady tak lagi malu menunjukkan kemesraannya. Randy bahkan terlihat bucin pada istrinya itu. Saat disinggung mengenai kebucinannya itu, baik Randy maupun Lady kompak mengatakan jika api perseteruannya telah padam dan diganti dengan api cinta yang penuh dengan kehangatan sebagai tanda dimulainya lembaran baru dalam hubungan keduanya sebagai pasangan suami istri. Nantinya, Randy dan Lady berencana akan berlibur bersama, mengingat banyak waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara keduanya. Tidak hanya berlibur, Randy juga berencana akan mengajak Lady naik gunung. Tentu saja setelah kesehatan istrinya kembali pulih seperti sedia kala. Sebelumnya sebenarnya sih kalau waktu pacaran juga kayak gitu sih, cuma bukan pacaran, awal-awal nikah juga sebenarnya kayak gitu, cuma mungkin ya karena rutinitas dan kitanya juga nggak menjaga apinya tetap ini yang belakang astaga, punggung gue diteken antara sama ininya tuh padam. Ya sekarang kita coba untuk supaya apinya tetap nyala, kitanya tetap hangat. Ya sebenarnya sih buka lembaran baru aja lah. Jadi kita start new aja. Pengennya liburan dulu, honeymoon. Bangun fondasi sama-sama aja dulu, karena kan kemarin juga banyak waktu yang anak-anak. Iya, banyak waktu yang kita hilang lah sama anak, sama keluarga. Ngerencanain liburan aja sama anak-anak. Kemana Kak? Iya, untuk jadi lebih baik. Rencananya sih, tapi masih rencana ya gitu. diaminkan aja. Iya, rencananya sih ke dekat-dekat aja, mau ke Jogja karena Noema sebenarnya masih sekolah, cuma lagi dicari waktunya yang
yang pas Agendanya gitu ini nanti di bulan penyampaian September, cuma belum proposal tahu kan karena untuk sekolah itu. semuanya udah Belum, ada. enggak, karena memang Randy juga ada rencana mau naik gunung di Oh. deket melalui Jogja. Kenapa berdua Jadi, saat? nah kemarin dia naik gunung sendiri kan, Ya, gitu. mungkin Nah dia turun, Ini sih. ya dari dia kangen semua banget ini kan gitu, yang tapi nolongin jauh kan, anakku juga lagi sebenarnya kan masih sakit, Tuhan jadi yang pengennya nolongin. pulih dulu. Tuhan. Ya kalau aku Kita udah sebagai sehatan, manusia tahu diri aja lah. eh, Terima kasih. dia mau naik tuh diajak yuk sekalian, jadi ntar turun kita jalan-jalan di kotanya gitu. Selain gunung belum berani lah ngajak keliling naik gunung, maksudnya kan dia juga kondisinya kan kayak gini, terus juga kalaupun udah sembuh masih ada takutnya lah. Mungkin kalau naik gunung mungkin akunya aja, kalau jadinya pengen ngajak liburan aja paling ke Jogja. Namun, ada satu hal yang menarik saat Randy dan Lady menanggapi pertanyaan awak media, yakni saat Randy ditanya mengenai tato berwajah Shahnaz dan punggungnya. Tidak hanya itu saja, Randy juga disinggung mengenai tidak adanya permintaan maaf dari Shahnaz. Lantas, seperti apa tanggapan Randy dan Lady saat disinggung mengenai hal tersebut? Tapi udah dihilangkan tato itu Bang Randy? Udah di cover up kan, ditutup. Udah. Oh. Enggak dong. Kan topeng tuh kemarin. Enggak boleh tato. Kita udah tutup buku Kak. Udah tutup buku, udah nggak ngurusin deh mau sebelah mana, kiri kanan atas bawah udah. Udah, Kita lihat bukan fokus urusan. sama kita aja. Demi meneguhkan kembali rumah tangganya yang sempat goyah, Randy dan Lady berencana akan melakukan peneguhan ulang pernikahannya di salah satu rumah ibadah. Bagi Randy, peneguhan atau pemberkatan ulang dalam pernikahan menjadi momen penting sebagai tanda jika hubungan keduanya harus lebih baik dari kemarin. Juga akan ada peneguhan ulang lagi sih. Di Tiberias. Ya gitu, ada bakti selam dan peneguhan ulang. Ya itu salah satu yang kita lakukan juga untuk bisa bawa pernikahan kita untuk semakin dekat dan Fondasinya mengenal semakin Tuhan. kuat. Dari semua ini kan yang nolongin kan sebenarnya kan Tuhan yang nolongin. Tuhan ya, kita sebagai manusia tahu diri aja lah. Berterima kasih, bersyukur ya main di atas. Nah kita sih ada retret pasutri ya. Nah, nanti Oktober di Gereja Tiberias. Nanti kita di sana ada Kak Gideon juga yang nama pokoknya di sana pokoknya. Kalau itu sih tidak ada ya. Akan hidup kembali rukun seperti biasanya, menjalani hidup seperti biasanya, lebih saling pisah sama pihak itu apa ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, membuka lembaran baru, kurang lebih itu sih.